Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menceritakan berbagai macam umat dan bangsa, bahkan perorangan, kisah-kisah mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan. Di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat karena kesolehan dan ketaatan mereka. Ada pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan azab dan hukuman karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Di antara kisah tersebut ialah kisah Qarun yang Allah Subhanahu wa ta'ala hikayatkan dalam surah Al-Qasas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Qarun, Allah mengatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguhnya Qarun merupakan termasuk golongan dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Sebagian ulama di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala mengatakan Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam. Namun apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap Qarun? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan mengazab Qarun di dunia sebelum azab yang perih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ibrah dan pelajaran yang patut untuk kita petik dan kita perhatikan dengan seksama dari penggalan kisah Qarun, yang pertama ialah bahwasanya harta seseorang, harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada seseorang, bisa menjadi sebab kenikmatan dan bisa pula menjadi sebab azab dan bencana baginya. Sebagaimana hikayat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kerajaan dan kekayaan. Bahkan kerajaannya, sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihi salam, kerajaan yang tidak akan pernah ditandingi oleh siapapun di dunia ini setelah beliau. Namun apa doa beliau alaihi salatu wassalam? Beliau berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Beliau berdoa agar diberikan karunia untuk tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka ternyata juga berinfak, mereka juga mengeluarkan dana yang besar, namun untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka? Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayunfikunaha, biarkanlah mereka berinfak, biarkanlah mereka mengeluarkan dana yang besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yuglabun. Kemudian harta tersebut akan menjadi kerugian bagi orang-orang kafir tersebut, dan mereka pasti akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kemudian di akhirat kelak orang-orang kafir akan dibangkitkan di neraka jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Pelajaran yang kedua yang kita petik dari kisah Qarun ialah bahwasanya banyaknya harta seseorang tidak menjadi tolak ukur cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya.
Lihatlah Qarun dengan berbagai kegemerlapan dunia yang dia miliki. Bahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa atainahu minal kunuz, kami berikan pemberdaharaan kepada mereka. Ma inna mafatihahu, kunci-kuncinya saja dipikul oleh usbah ulil quwwah, beberapa orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar. Baru kuncinya, belum harta-hartanya. Namun Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya harta yang banyak tidak menjadi tolak ukur seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi harta yang banyak menjadi istidraj baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi." Jika kalian melihat orang-orang yang Allah berikan dunia, berikan harta yang berlimpah, namun ia tetap dalam kemaksiatannya, ia tetap dalam kekafirannya, maka jangan dulu kalian merasa bahwasanya dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma dzalika minhu istidraj." Sungguhnya itu ialah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Maka tatkala mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perbendaharaan dunia, mereka pun menjadi orang-orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika mereka berfoya-foya, berbahagia, bersukacita, Allah mengambil mereka seketika sekejap dengan azabnya. Kemudian Allah membangkitkannya dalam keadaan orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah. Jemaah Jumat yang berbahagia. Pelajaran selanjutnya dari kisah Qarun, bahwasanya kemaksiatan bisa saja di dunia hukumannya Allah percepat sebelum azab yang pedih dan berat di akhirat kelak. Dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih." Setiap mereka ada yang kami azab dengan dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada mereka hujan yang lebat yang membinasakan mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada juga yang dihancurkan dengan suara yang menggelegar. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam tanah. Di antaranya Qarun, Allah terbenamkan di dalam tanah beserta harta-hartanya. Wa minhum man agraqana. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka seperti Firaun dan bala tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidaklah menzalimi mereka, namun mereka lah sungguhnya orang-orang yang zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah kita mesti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menahan rezeki dari siapa yang dia kehendaki. Allah SWT berfirman, "Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innallaha bikulli syai'in alim." Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan rezeki dari sebagian yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui semua itu. Ada hikmah yang terkandung di dalam semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita harta-harta yang bermanfaat yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyelamat kita di dunia ini sebelum penyelamat kita di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, azzakumullahu ta'ala jami'an. Ketika kita mengenang kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya pula dengan Nabiullah Musa alaihi salam, kisah yang fenomenal, kisah yang menghentakkan akal pikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berjalan dari negeri yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dan ketentraman, dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, menuju negeri yang Allah Subhanahu wa taala liputi keberkahan, Masjidil Aqsa dan Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi sekitarnya untuk menunjukkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Maka kita mengingat kembali bahwasanya Palestina saat ini masih berada dalam kungkungan jajahan Zionis Israel. Masih berada dalam kungkungan para orang-orang kafir durjana, alaihi minallahi la'nah. Maka apa yang kita lakukan saat ini? Kita mengirimkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Bagaimana mereka berpuasa bertahun-tahun dengan suara ledakan bom di sana sini. Kita berRamadan dengan tenang dan tentram. Mereka berRamadan dengan penuh kekacauan. Negeri yang mereka huni saat ini menjadi negeri yang dijajah oleh Zionis Israel. Maka kita berdoa kepada Zat yang tidak pernah tidur, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin fa innahum la yu'jizunak. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke dalam bulan yang suci, bulan yang agung, bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat sentosa, dalam keadaan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.